balik lagi di Konting, podcast yang ngobrol santai tapi ada isinya karena kita nggak cuma ngobrol biasa aja nih, tapi juga bahas hal-hal yang relate banget nih sama kehidupan kita. Betul. Nah, di episode kali ini ya, kita bakal bahas pengalaman penyuluhan yang kemarin kita lakuin nih di SD Negeri 3 Sokanegara. Nah, kita ngebawain tema dengan bijak menggunakan media sosial mencegah adiksi game pada anak-anak. Tuh, karena jujur, sekarang kan anak kecil tuh udah best friend banget nih ya sama gadget ya. Betul. Bahkan kadang mereka tuh lebih up to date daripada kita. Betul. Nah, hari ini kita bakal ngobrol mulai dari awal kenapa kita milih topik ini. Nah, sebelumnya kita bakal memperkenalkan dua narasumber dari kelompok kita untuk menceritakan proses penyuluhan, struggle selama kegiatannya, sampai akhirnya nyambung ke fenomena media sosial yang juga kita alami sehari-hari. Silahkan teman-teman. Oke, halo semuanya. Kenalin ya, nama aku Ratu Bilkis. Kalian bisa panggil aku Ratu. Dan partner aku, Hai, kenalin, aku simpel aja. Nama aku Azura Maulida Zahra, bisa dipanggil Azura. salam kenal. Oke, kita langsung aja ya. Awalnya kenapa sih kali tuh milih penyuluhan di SD 3 Sokanegara nih teman-teman? Oke. Fun fact sebenarnya kita tuh awalnya milih SMA nggak sih, Jur? Yep. Dan SMA-nya tuh sebenarnya SMA dari salah satu, enggak sih, salah dua berarti. Anggota, iya, dari anggota kelompok kita gitu. Dan ini tuh yang warok gitu. Mungkin karena biar lebih mudah gitu ya, kayak kita pilih tempatnya gitu. Nah, dari teman-teman itu ngasih saran buat di SMA-nya Safira sama SMA saya SMA gitu. berapa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Kalau Safira tuh SMA 3, kalau saya SMA 2. Nah, terus kan fixnya di SMA 2 ya. Nah, cuman karena pas kita milih SMA 2 tuh kenapa? Karena dia tuh mungkin letaknya karena lebih strategis gitu ya. Jadi kayak kita jangkau pun lebih mudah gitu, lebih dekat dari teman-teman kita yang anak-anak Bener. kos gitu. Nah, terus pas kita ke SMA 2 pun itu kita niatnya enggak yang keseluruhan murid umum kayak Iya. siswa biasa gitu, enggak, Setuju tapi ya. ya kan kita lebih ke organisasi gitu, dan organisasinya lagi-lagi Ada dia lagi, organisasi orang dalam lagi. boleh tahu tuh, kebetulan pas Kibra gitu ya, kayak karena saya alumninya juga gitu, Alumni jadi Danton. MC. MC ya. Nah, terus abis itu pas kita mikir kayak apa ke organisasi aja ya, karena kan lebih gampang gitu, kayak mungkin cukup dikumpulin aja terus kita penyuluhan gitu. Dan ternyata tak sesimpel Iya, itu semudah gitu. Iya, jadi kayak agak memutar otak lagi gitu. Pas Iya. kita sampai di SMA-nya, kita tanyalah ide ya kesiswaan, kebetulan ketemu di jalan gitu Bapak Ian Pratama. Terus ketemu, akhirnya saya langsung nanya, gimana sih caranya Pak, terus syaratnya apa aja gitu kan. Terus dikasih tahu, dan mungkin akan dipermudah ya buat tanda tangan dan lain-lain. Cuman karena mengingat kita deadline-nya agak mepet banget. Jadi kayak ternyata kita harus bikin surat dari ke Bapendik, terus ke kemahasiswaan gitu ya. Pokoknya susah banget Jujur gitu. agak ribet gitu ya. Terus kita muter otak lagi buat pilih ke SD. Dan lagi dan lagi ada MC nih di sini. Kita dapat saran SD itu dari Maca seperti itu, karena dia tuh sebelumnya pernah ini ya saran dari kakaknya ya. Betul. Nah, katanya kalau SD tuh bisa lebih memudahkan. Akhirnya karena kita di parkiran tuh, jujur udahlah kita nyari SD aja yang terdekat Iya gitu kan. di mana ya gitu, dan baru kepikiran tuh, oh iya di depan SMA 5 tuh banyak tuh sekolahan gitu. SD, SMP, TK itu full ada semuanya lengkap gitu kan. Karena kita pilih dapat SD 3 Sokanegara. Iya. Itu. Terus kemudian kenapa juga kita pilih SD, karena penting gak sih? Penting, karena kalau menurutku ya daripada ke anak SMA kan dia udah punya kontrol diri masing-masing ya. Sedangkan kan kalau anak SD tuh mereka harus diedukasi, harus dikasih arahan. Jadi ya apalagi tuh sekarang ada kasus, bukan kasus, ada peraturan. Ya, peraturan yang kemarin tuh sempat viral, kayak
yang anak kecil tuh akun Robloxnya pada diblokir. Nah, itu. Sebenarnya tuh bukan diblokir ya, lebih ke dari Komdigi tuh ngeluarin peraturan kalau anak di bawah 16 tahun tuh kayak ditahan dulu gitu sosmednya, kayak Instagram, TikTok gitu. Cuman kan anak-anak zaman sekarang ya masih banyak yang pakai akun orang tuanya gitu, kayak pakai akun IG ibunya, pakai akun TikTok kakaknya lah gitu kan. Orang tuanya lah Gitu, makanya itu kita pilih SD gitu. Nah, itu dia. Makanya kalian kepikiran ya kalau edukasi soal penggunaan media sosial tuh penting banget dikenalin dari dini nih ya teman-teman. Karena kalau nggak diarahkan ya, mereka tuh bisa terlalu bergantung sama gadget nih. Nah, boleh nggak sih ceritain proses selama kalian penyuluhan? Ada struggle-nya apa enggak? Atau momen uniknya nih? Boleh. Boleh. Jadi jujur struggle dan momen gongnya tuh pasti banyak ya. Karena kan Banget. apalagi di SD dengan umuran kita yang berapa sih, 20-an 19 Iya. ya, kayak menghadapi anak SD kan agak gong dan kaget gitu ya. Nah, jujur struggle-nya pertama waktu kita nggak dari Hamin H dulu ya. Dari sebelum hari H tuh kita agak ada miskomunikasi Iya. sama sekolahnya. Jadi di awal tuh kita cuma minta satu kelas ya. Satu kelas dari Lima. kelas 5. Terus habis itu Terus habis itu akhirnya kita tiba-tiba pas hari H mendekati, tiba-tiba udah kalian dapat kelas 4 aja. Terus nggak satu tapi bercabang. A, B, C. nggak langsung tuh Di Bu. kelas yang tadinya 20 perkiraan katanya 70 ya, seperti itu. Cuman sekali lagi kita harus mengapresiasi kelompok kita ya, karena mereka benar-benar bisa mengcover bagaimana kita dari awal gift, terus skrip juga itu benar-benar ngedadak ya semalam. Jujur. Terus juga kita adanya iuran tambahan, jadi ya itu overall aman aja. Kita mungkin langsung ke hari hanya kali ya, pas kita jadi MC gitu. Nah, jujur pas di hari hanya tuh baru banget pertama kali parkir udah disapa sama bocah-bocah Iya. kelas 1 gitu. Ya, final bus gitu. Dan itu tuh benar-benar yang kayak teman kita ya, Ali. Itu langsung ada kalau nggak salah 2 anak kecil gitu, langsung kita digendong gitu. Gendong loh. Iya, digendong gitu kan. Terus kayak nanti gimana ya? Kita sebagai MC agak nanti gimana ya? Iya, gitu. karena kita juga nggak tahu kan itu tuh Iya. kelas 1. Nah, terus itu bener-bener yang bahkan kita lewat tuh berisik banget. Itu semua anak kecilnya tuh teriak-teriak. Iya, disebut apa? PKL kita. Kayak gitu ya. Iya. Tenang kita disebut PKL. Mungkin fotonya nanti. Pokoknya nanti Tenang. tenang. Terus akhirnya Tuh. kita pas enggak kelas 4 sama 5 tuh dipisah kelasnya, bukan di situ. Oh, alhamdulillah nih ini kelas 1. Jadi ibarat nih bayangannya pas di kita kan ada gang gitu, ruangan kecil. Kita Iya. Kayak itu nih langsung Apa ya, dari yang berisik langsung kayak ya begitu. Nah, jadi kayak lumayan bikin tenang Bikin gitu, tenang, kayak gitu. Terus akhirnya pas kita udah ngerasa oh oke nih ternyata lebih tentram daripada anak-anak tadi, akhirnya kita mulai menyusun struktur lah, kayak ini nanti teman-teman kita ada yang ngurus anak-anaknya, terus MC juga kita bagian belajar buat nge-MC-in gitu. Iya, jadi kayak kita trial dulu ya waktu itu. Trial dulu. Karena kan takutnya ada kata-kata yang salah diucapkan gitu. Mm-mm. Beneran Kita- kecil gitu ya. Jadi kayak agak takut gitu. Agak-agak disaring ya. Juga struggle-nya kita waktu itu lupa buat print cue card. Aduh, iya. Laminating. Lupa banget ya, Kita lupa buat ngelaminating cue card. Dan ada satu lagi struggle tuh dari saya, part dari teks ada yang hilang. Produknya hilang. Jadi teman-teman pada sibuk pindahin kursi, ngurus anak-anak kita. Kan? Aduh, ini ada yang hilang kayak gitu. Iya, Masing-masing tupoksnya ada struggle-nya ya. Nah, Terus? terus kita nulis ya, waktu itu tulis ulang part MC itu ya. Terus abis itu kita tulis manual terus taruh di cue card. Dan Iya. untungnya di depan SD itu tuh ada tukang fotokopian walaupun kecil gitu Iya, ya. depan banget. Iya gitu. Terus abis itu buat momen gongnya anak-anaknya lumayan pada aktif sih. Iya, aktif banget. Mungkin kalau dibandingkan dengan kita pada saat itu memilih SMA ya,
mungkin di SMA tuh anak-anak lebih apa ya, lebih ke mungkin dia kan kayak mungkin kita membawa suasananya harus yang lebih ke sefrekuensi gitu kan. Dan di anak SD ini lebih ke kitanya yang harus aktif gitu, Benar. lebih apa ya, menanggapi mereka semua gitu. Yes. Karena menurut aku ya, si anak-anak SD ini terutama kelas 4, mereka tuh yang masih pada pengen, ada yang dia nggak peduli, ada yang dia pengen ngomong sendiri, ada yang pengen maju. Jadi tuh kayak kita harus menyatukan perbedaan sifat-sifat anak ini gitu loh. Iya, jadi gongnya di situ ya kan. Ya, terus apalagi waktu di game ya, karena ada anak yang merasa udah direspon sama kita, jadinya dia pengen ikut main game, terus sedangkan temen-temennya belum ada kesempatan. Itu Iya. aduh, momennya gimana ya caranya Iya gitu. kan, agak bingung sebenarnya. Cuman juga kita udah sesuai dengan ini ya, materinya praktikal Iya gitu. kan, yang di praktikum retorika. Kalau kita juga harus bisa menghadapi situasi tak terduga gitu kan. Kayak contohnya tadi tuh tiba-tiba 3 kelas, Nah, 70 anak gitu. Agak Nah, dari pengalaman penyuluhan itu kita jadi makin tahu lah ya, makin sadar kalau penggunaan media sosial ini tuh udah nggak bisa dipisahin sama kehidupan sehari-hari kita ya. Dan bukan cuma orang dewasa kayak kita aja, tapi juga anak-anak udah kena impact-nya. Betul sih. Nah, menurutku media sosial juga sebenarnya nggak salah juga sih ya, karena media sosial juga banyak manfaatnya nih. Bisa buat belajar, cari informasi, terus hiburan juga loh. Tapi nih ya, masalahnya tuh kalau penggunanya berlebihan tuh ya, kadang awalnya cuman buka bentar, tapi tiba-tiba 2 jam, tiba-tiba 3 jam, tiba-tiba seharian. Iya, betul. Dan itu juga kejadian ya teman-teman di anak-anak. Mereka tuh bisa lupa waktu kalau udah main game atau nonton TikTok nih. Makanya penting banget ya buat ngajarin soal batasan penggunaan gadget. Karena kalau keterusan bisa jadi adiksi ya nih. Dan tanda-tanda tuh udah kelihatan banget lah ya, gimana kayak anak-anak ini gampang marah kalau disuruh mandi, disuruh sholat, disuruh makan. benar banget. Juga kurang tidur nih teman-teman. Iya. Nah, dari situ nih ya kita mulai ngobrol lebih luas nih. Ternyata bukan cuma anak-anak aja yang susah lepas dari media sosial. Kita juga kadang gitu nggak sih? Benar. Kalau menurut kalian nih, medsos tuh lebih ganggu fokus atau malah bantu produktivitas kalian ya teman-teman? Kalau aku sih ya tergantung cara pakainya, karena tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang dia memanfaatkan buat informasi, kadang ya distraksi juga. Jadi kalau dari aku sendiri sih aku setuju ya sama Ratu. Jadi kayak kalau misalnya nggak dari diri kita yang apa ya, punya prinsip pemakaian medsos tuh nggak dibatasin gitu, ya pasti akan mengganggu waktu produktivitas kita gitu kan. Nah, ketika apa ya, kalau misalnya kita tuh membatasi gitu, pasti kan kayak nggak yang kecanduan gitu kan. Jadi ya balik lagi ke kita gimana sih kayak Betul. gitu. Tapi nih ya, sebagai mahasiswa, kalian ada tips untuk tetap on track produktif nggak sih? Kalau sebagai mahasiswa ya udah pasti ada ya, kayak apalagi kayak kita gitu. Sebenarnya kalau gimana sih cara kita biar produktif gitu, itu ya balik lagi juga kayak tadi Bener ke banget. diri kita sendiri gitu. Kayak lebih ke apa ya, cari kesibukan gitu. Jadi bukan kesibukan yang nyari kita, tapi kita yang nyari gitu loh. Benar Kayak banget. apalagi nih di lingkungan kampus kayak kita FISIP Iya, yang nyantai ya. nyantai. Aduh, Nyantai. Jadi kan pasti banyak event-event atau dia tuh nanti acara-acara yang dia tuh bakal membutuhkan panitia gitu ya kan. Nah, itu mungkin bisa kalian ikuti gitu. Atau mungkin di waktu-waktu kosong bisa diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Nah, Jadi kalau misalnya dari kitanya nggak cari kesibukan, ya pasti waktu luang tersebut ada kemungkinannya buat kita full buat lihat di HP gitu kan. Nah, dari situ makanya kayak pentingnya kita buat cari kesibukan sebagai mahasiswa juga di situ. Apalagi kayak tugas-tugas kita kan juga banyak ya. Jadi fokusin juga tuh buat di tugas gitu. Jadi lebih ke kurangin main medsosnya, cuman kerjain hal-hal yang emang seharusnya dikerjain gitu. Cari motivasi lah. Nah, itu kan kalau dari Azra tuh tentang relasi. Cuma kan produktivitas tuh ada yang
dia rajin, ada yang enggak. Nah, kalau aku pribadi kali ya, aku tuh kan agak susah ya buat mengerti suatu matkul ya teman-teman. Jadi aku lebih ke memanfaatkan AI. Jadi aku pakai AI ini buat tolong ke bahasa bayi seperti itu. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu terus kita kayak ya udah deh, gimana besok Iya. enggak, besok gimana gitu. Jadi kita kayak jangan kuliah pulang jangan. Jadi pas pulang kita reach out lagi kayak aduh tadi matkul kayak nggak ngerti deh, kayaknya harus ke GPT-in deh. Akhirnya di bahasa bayi nih sama GPT terus akhirnya kalian ngerti, terus ya itu dia cara biar bagi orang yang lemot seperti itu. Cuman mungkin terkait AI ya, aku izin nambahin. Mungkin Boleh. kayak apa ya, nggak semua tugas mungkin kita serahkan ke AI gitu. Jadi mungkin yang dimaksud Ratu tuh kayak hal-hal yang mungkin kita belum pahami dan sudah kita cari namun nggak ditemukan gitu Iya. ya. Nah, kita tanya ke AI mungkin buat lebih ke ditransparansikan bahasa lebih mudahnya gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak semua tugas ya udahlah ada AI langsung semuanya dimasukin AI kayak udah kerjain gitu kan, sama aja gitu kan. Jadi mungkin yang dimaksud lebih ke mentransparansikan tugas ke bahasa yang lebih mudah dipahami, kemudian baru kita kerjakan dan mencari sumber jawaban dan referensinya sendiri gitu aja. Jurnal yang real ya, jangan asal dari GPT. Jadi jangan jurnal bodong gitu. Iya, bener banget. Itu sih dari Gitu. kita. Nah, kalian biasanya gimana sih bedain info valid sama hoax tuh? Jadi kayak gimana caranya buat kita tahu itu informasi benar atau enggak ya. Jadi kalau dari aku sendiri sih lebih ke mungkin ngecek lagi ya. Jadi cross check gitu, kayak kalau misalnya ada informasi yang tersebar gitu, pasti kan kita kayak yang lihat dulu nih informasinya apa. Nah, terus kita tuh yang enggak yang langsung demi apa gitu enggak. Tapi kayak kita tuh informasi kayak gini, terus abis itu kita tanya ke yang menyebarkan informasi, mungkin kita tanya ini sumbernya dari mana gitu, atau mungkin kalau kita nggak mau nanya kita langsung cari langsung ke sumber utamanya gitu, misal akun yang dia tuh sudah terverifikasi gitu kan, jadi kan informasinya pasti valid gitu, jadi nggak yang langsung percaya aja gitu loh, kayak harus di cross check gitu. Betul. Itu kata kuncinya sih. Tapi pernah nggak sih langsung percaya dulu gitu? Mungkin itu aku kali ya, sangat berbalik dengan Azura. Kalau Azura versi dia make sure, kalau aku kayak demi apa? Nah, aku tuh yang itunya guys. Jadi kayak aku tipe yang percaya langsung seperti itu. Kalau dari aku sendiri sih kayak ya balik lagi kayak tadi sih, kayak pasti harus cross check dulu, nggak yang langsung percaya karena takutnya kan ada kesalahan. Mungkin karena aku belajar dari kesalahan sebelumnya gitu, kayak pernah ada juga kejadian kayak yang disampaikan tadi Andin tuh, disampaikan kalau besok libur kelasnya, udah percaya ternyata masuk absen saya kurang Sabtu gitu. Rumah, Kayak gitu gampang kayak lagi gitu. gitu. Yes. Jujur sama, pernah kayak gitu juga. Jadi dari omongannya si Ajura ya, tipsnya tuh apalagi sebagai mahasiswa ya, kita tuh harus lebih kritis sebelum kita percaya suatu berita. Jangan langsung menelan mentah-mentah ya sebuah berita itu. Soalnya sebelum kita percaya ya suatu berita atau informasi di media sosial apa ya, kita tuh perlu cari tahu kebenarannya seperti yang udah disampaikan sama Azura tadi. Kalau di media sosial kita harus research dulu dari akun resminya, akun centang birunya itu. Terus kita tuh jangan langsung percaya langsung juga dari akun-akun terverifikasi ini. Takutnya juga mereka tuh bisa salah, ya namanya juga manusia bukan nabi boy. Yes. Jadi kita sebagai netizen tuh kita harus lebih netral ya teman-teman. Tuh. Nah, kalau tadi soal informasi nih ya, sekarang kita pindah nih ke distraksi. Musuh terbesarnya mahasiswa nih. Jujur. Karena ya kalau notif satu doang tuh bisa bikin buyar fokus. Apalagi notif TikTok sama Ya Allah. Instagram nih. Aduh, kesindir nih. Yang awalnya lagi belajar ya, jadi rebahan. Nah, menurut kalian tuh yang penting gak sih tuh kita bikin batasan buat penggunaan media sosial ini?
Kalau kataku sih penting banget ya, karena anak-anak zaman sekarang tuh gampang banget ke distraksi. Nggak usah jauh-jauh deh ke anak-anak kita deh gitu kan. Kita aja gampang ke distraksi. Terus kayak ngerasa, aduh kita aja di umur sekarang udah ke distraksi. Apalagi seorang anak-anak yang dia belum ada arahnya, terus udah diedukasi gitu. Makanya kita mengedukasi anak-anak ini sejak dini gitu. Dari anak kelas 5, karena kan, kelas 4 sorry. Berarti kan Yap. kelas 4 tuh mereka udah main apa tuh? Roblox, Mm-mm. TikTok. Kemarin aja kita lagi live lewat kan anak itu. Oh iya, gitu. nonton live Nah, saya gitu. kita di sela-sela, bener, kita juga di sela-sela kayak, ayo kamu malam-malam ngapain main game? Kan. Dan ternyata bener kan main game Roblox. Nah, mungkin tadi dari Ratu tuh banyak membahas terkait batasan untuk anak SD gitu ya. Nah, mungkin dari aku untuk kita sendiri ya sebagai mahasiswa itu penting banget sih buat jaga batasan untuk apa ya? Tidak bermain medsos berlebihan gitu. Apalagi dengan tugas kita yang banyak sekali ya seperti LKM, project dan Aduh. lain-lain. Mungkin untuk menyempatkan membuka TikTok aja udah seperti manusia purbakala gitu kayak kamu tuh tren ini nggak tahu saya sibuk gitu nggak ngerti gitu. Jadi kayak bisa yang sampai 2 hari nggak scroll TikTok sampai yang diteleponin kayak strik Aduh, aduh benci banget gitu, maaf ya tugasnya banyak gitu. Mungkin lebih difokuskan ke situ gitu, lebih menjaga batasan gitu. Dan mungkin dari kita juga banyak yang mengikuti kepanitiaan gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya lebih sibuk di handphone untuk apa ya hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting, mungkin apa ya tupoksi kita sebagai divisi di kepanitiaan tuh agak apa ya kurang, jadi bertanggung jawabnya kurang gitu diri sendirinya kayak gitu. Mungkin dari aku kayak gitu. Soalnya juga ya karena hidup tuh nggak cuma di online aja nih ya. Bener banget. Jadi kalau kita bisa ngontrol untuk bermedia sosial, berarti kita juga bisa mengontrol diri sendiri kita gitu nggak sih, Din? Nah, oke, kita udah sampai nih di ujung podcast ini. Kita udah banyak yang ngomongin soal dari awal, kayak kenapa sih kita bisa milih SD Negeri 3 Soekarno-Negara ini, struggle gimana selama proses penyuluhan, pentingnya mencegah adiksi game pada anak-anak, sampai gimana sih kita sebagai mahasiswa ini bisa kontrol diri ke gadget. Karena media sosial sama game tuh bukan musuh dalam hidup kita ya, Din. Betul, tapi tanpa batasan dan kontrol diri ya, keduanya tuh bisa perlahan mengambil waktu loh, fokus, bahkan bisa masa depan kita juga loh. Dan mungkin untuk itu kita udahin aja ya teman-teman, kita tidak bisa melanjutkan lagi nih ya. Untuk itu, ayo ting ting makan kepiting. Thank you for hearing Komting. Kenangan dengan mantan sangat mendalam. Sampai topiknya sama si Hasan. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tapi nah tuh 2, 3. Bye. Wis. Oke, kita apa? Ya soal kerja. Udah berarti minum. Bukan musuh kita, musuh dalam hidup kita ya, Din ya. Sorry, saya tadi ngomong busuk. Tapi basah macam. Tuh 5 menit lagi, gas 10. Nah, betul. Belum siap. Lanjut. Bilangnya 1, 2, 3 biar bisa ngekait. Iji lo roti lu.